Wait, kok bisa nih? Chunlo dan juga Elki dirumorkan kayak dating gitu. Mereka juga tampaknya telah berkencan selama 5 tahun. Dan skandal itu diperkirakan akan menjadi besar, terutama mengingat mereka adalah anggota idol dari grup tingkat atas yang sama. Hubungan dari Yerin dan juga Taehyung. Tapi mereka juga harus menjaga jarak satu sama lain. Kalian tahu nggak guys, banyak loh brand yang ngantri untuk mengontrak Nayeon sama Jui. Tapi di sini Annyeonghaseyo, welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini aku akan ngajakin kalian semua untuk membahas tentang rumor-rumor yang sempat heboh di Weibo. But wait, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Aku mohon kebaikan dari kalian, yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah, buat yang sering main TikTok, Twitter, dan juga Instagram, pasti kalian tuh sering banget dapetin tentang video-video yang menunjukkan bahwa oh ini loh rumor yang sempat heboh di Weibo. Dan aku yakin kalian juga pasti penasaran dong ya bagaimana kebenaran di balik rumor tersebut. Oh ya, mungkin banyak yang belum tahu Weibo itu apa. Jadi Weibo itu guys, ini tuh merupakan sebuah situs di Tiongkok. Jadi kalau kalian sering main Facebook sama Twitter ya, sekilas itulah gambaran dari Weibo. Dan ini emang menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan di sana. Nah, layaknya Twitter dan juga Facebook, kalau kalian misalnya dapetin informasi nih, dapetin gibahan hangat nih, kalian itu pasti langsung kayak bagi-bagi sama netizen yang lain. Begitu pula dengan yang ada di Weibo. Kalau mereka dapetin informasi ini, informasi itu pasti mereka akan langsung capcus, go to Weibo dan juga sebarkan informasi tersebut. Nah, Cinggu, kalian itu masih ingat nggak sih dengan bagaimana perpisahan dari Song Song couple? Ternyata nih Cinggu, rumor perpisahan dari Song Song couple itu juga dari Weibo loh. Persis kayak gini sih tanggapannya, groundless rumor from Chinese media, dan ternyata bener banget dong. Dan well, langsung aja kita mulai bahas dari rumor pertama. Ini adalah rumor dating antara salah satu member dari NCT Dream yaitu Chunlo dan juga ex-member dari CLC yaitu Elki. Wait, kok bisa nih Chunlo dan juga Elki dirumorkan kayak dating gitu? Apa sih alasannya? Nah, untuk informasi aja dulu, mungkin ada yang nggak tahu, Chunlo ini merupakan salah satu member dari NCT Dream, sedangkan untuk Elki, dia ini merupakan ex-member dari CLC. Dia itu baru keluar beberapa waktu yang lalu sih dari CLC. Dan kalau kita berbicara mengenai Elki, ya ini merupakan artis K-pop yang berasal dari Hong Kong, yang sebelumnya menjadi aktris cilik di bawah label TPB di Hong Kong, dan juga tampil pada beberapa drama televisi. Di sisi lain, tuan muda Chunlo berasal dari Tiongkok. Dan mengenai rumor mereka yang dating, itu dikarenakan mereka bermain game 2 ronde guys, di 2 hari yang berbeda. Dan banyak yang menduga, mereka mulai main game sejak 6 pagi, tapi tidak ada bukti yang jelas mengenai hal tersebut. Jadi kalau kita berbicara mengenai rumor mereka yang dating dikarenakan cuma main game bareng, menurutku agak ya kurang sih ya, kurang kuat gitu buktinya. Karena apa? Karena seperti yang kalian tahu, Chunlo ini kan suka main game ya guys. Dan selain itu dia ini juga hebat loh main game. Buktinya apa? Buktinya ya, Chunlo itu bahkan menang loh dalam PUBG Solo Match di Isaac Spin-off 2020 Idol Star Esports Championship Chuseok Special. Dan selain itu kan pernah ada juga nih interaksinya sama Ning Ning tentang bermain game. Dan setahu aku ya, aku emang bukan gamers guys, tapi aku punya banyak banget teman-teman gamers yang mana mereka ini biasanya kalau main itu nggak asik sih kalau sendiri. Jadi mereka biasanya bakalan ngajakin orang untuk main bareng. Dan untuk main bareng biasanya nggak cuma sama cowok doang, tapi mereka juga kerap kali ngajakin cewek untuk main bareng. Karena banyak loh cewek-cewek yang jago main game, serius. Dan biasanya sih ada juga gitu yang modus gitu ya untuk deketin cewek melalui main game. Jadi mungkin itu ya yang membuat orang itu berpikiran bahwa kayaknya Chunlo sama Elki ini dating gitu dikarenakan main game bareng. Soalnya ada loh guys yang mana mereka itu kayak modus deketin cewek mulai dari main game. Serius, mungkin ada dari kalian yang sering dibodosin kayak gitu, langsung aja komen di kolom komentar. Kalau kita berbicara mengenai dating yang dikarenakan main game, bukan hanya Chunlo dan juga Elki saja loh, tapi ada juga Lee Min-ho bersama dengan salah satu ex-member dari Momoland, kalau nggak salah itu Yeonwoo ya. Yaps, mereka juga pernah dirumorkan dating, dan mereka juga katanya pas saat berkencan ya sering main game bareng. Terlepas dari itu benar atau enggak, tapi menurut aku sih, aku ngelihat mereka itu kayak Dongseng sama Nuna. Jadi Elki ini adalah Nuna dari Chunlo, karena setahu aku juga Elki ini lebih tua 3 tahun dari Chunlo. Nah, kalau kalian sendiri gimana menanggapi tentang rumor yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Tapi pas saat itu aku ngelihat respon dari netizen, khususnya netizen itu banyak kan yang kayak biasa aja, dan banyak yang berekspresi ini tuh adalah something yang lucu gitu. Tiba-tiba Chunlo dirumorkan dating sama Elki. Kayak gimana gitu? Gak ada respon yang serius banget sih dari para netizen.
Dan kita akan masuk ke rumor yang kedua. Ini tuh adalah rumor tentang Dispatch yang katanya punya G-list idol. Dan idol ini juga sama-sama berasal dari grup yang sama dan grupnya ini juga populer. Dan rumor ini itu heboh di tahun 2017. Dan kalian itu pasti tahu bahwa Dispatch ini kan punya ritual gitu ya kan. Ritual couple 1 Januari. Jadi pada saat itu banyak yang menduga bahwa couple ini akan segera dirilis beritanya di tahun 2018 oleh pihak Dispatch. Tapi pada saat itu nggak dirilis guys. Kira-kira ada yang inget yang dirilis oleh Dispatch di tahun 2018 siapa? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan di Weibo, OP-nya menuliskan bahwa besok atau tanggal pada 1 Januari, Dispatch akan mengekspos gay couple. Pasangan ini juga sangatlah populer, berada di grup yang sama dan memiliki perbedaan umur hingga 2 tahun. Dan Cinggu, hal yang lebih mengejutkan adalah aku juga menemukan hal yang serupa di sebuah blind item. Blind itemnya itu adalah blind item yang disebarkan pada tahun 2016. Buat yang belum tahu blind item itu apa, jadi blind item ini merupakan sebuah cerita atau gosip yang biasanya dibuat oleh orang dalam atau wartawan yang memiliki informasi langsung tentang kehidupan pribadi para selebriti. Untuk isi dari blind itemnya adalah ada seorang anggota grup idol A-list A dikatakan telah jatuh cinta, tidak lain adalah dengan sesama anggota B. Mereka juga tampaknya telah berkencan selama 5 tahun dan skandal itu diperkirakan akan menjadi besar, terutama mengingat mereka adalah anggota idol dari grup tingkat atas yang sama. Adam B juga sebenarnya ditangkap oleh paparazzi tahun lalu, tetapi berkompromi dengan perusahaan paparazzi C untuk mengubur artikel tersebut. A dan juga B masih melanjutkan hubungan mereka sampai saat ini. Well, kalau kita berbicara mengenai paparazzi, kayaknya paparazzinya di sini adalah Dispatch sih. Aku yakin itu adalah Dispatch pasti. Karena kalau ini diberitakan, pasti karir dari mereka itu bakalan hancur guys. Gak hanya karir mereka saja, tapi karir dari grup dan juga agensinya bakalan hancur juga. Berabe banget pasti masalahnya, serius. Dan Cinggu, setahu aku ya, sebelum Dispatch ini katanya membeberkan berita siapa dengan siapa yang dating, mereka juga biasanya akan menghubungi pihak-pihak terkait sebelum mereka merilis pernyataan tersebut ke hadapan media. Gitu sih katanya. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana respon dari netizen Korea melihat hal yang satu ini. Di komentar yang pertama ada yang bilang kayak gini, jadi mereka sudah bekerja selama 5 tahun, tapi sejujurnya kamu tidak bisa memastikan bahwa itu adalah grup idol yang sudah ada selama 5 tahun. Karena ada juga masa trainee, yang sebagian besar mereka juga melalui masa trainee selama 2-3 tahun. Itu termasuk kelompok yang sudah ada selama 3-4 tahun juga. Bener sih, karena mereka juga udah trainee bareng, jadi kalian tuh emang sulit banget pendebak siapa dengan siapa yang dating dalam waktu 5 tahun. Bukankah ini pasangan yang Dispatch sebutkan di masa lalu juga, tapi ada begitu banyak loh idol top dan tidak secara spesifik mengatakan apakah mereka itu cowok atau cewek. Oh, aku ingat BJ saya memiliki pasangan gay juga sebagai tamu di alirannya, dan salah satunya adalah pemilik salon kecantikan yang mengatakan bahwa ada idol gay yang merupakan salah satu kliennya. Aku ingin tahu apakah itu pasangannya. Menjijikkan bahwa perusahaan C ini telah mencoba menulis artikel untuk mereka seperti itu. Mereka juga mungkin menuntut banyak uang dengan pemerasan seperti itu. Berbicara tentang sampah, jika pasangan itu emang benar-benar out, maka saya pikir orang yang keluar dari mereka juga harus diasingkan dari industri ini. Bener sih ya, medianya juga di sini melakukan pemerasan juga ya. Emang agak ngeri ya di dunia guys ya. Dispatch itu pernah membicarakan hal ini sebelumnya, bahwa mereka juga akan mengungkapkan grup idol yang punya pasangan gay dan mereka juga sudah dewasa. Tapi setelah beberapa hari semua artikel menghilang dan Dispatch diam tentang hal itu. Dan itu juga terjadi sekitar tahun 2013, aku percaya. Apakah mereka pasangan pria atau wanita? Saya harap mereka tidak dibenci ataupun disakiti. Ini hanya tebakanku, tapi menurutku ini adalah grup idol yang sudah menjalin hubungan publik. Perusahaan juga mungkin sudah berkompromi dengan uang, tetapi juga dengan syarat bahwa mereka akan menawarkan skandal anggota lain untuk mengubur skandal pasangan gay tersebut. Dispatch juga beruntung dalam hal ini. Either way, rumor tidak pernah menentukan apakah mereka pasangan pria ataupun wanita. Benar, kita nggak tahu ini adalah cowok atau cewek. Jika mereka dipaksa untuk keluar, siapapun yang mengalahkan mereka akan menjadi sampah. Industri emang sudah tergila-gila pada pasangan hetero. Saya tidak bisa membayangkan apa yang harus dihadapi pasangan homoseksual setelah mereka dipublikasikan. Bener sih, untuk pasangan hetero aja atau yang lawan jenis itu sudah mendapatkan reaksi yang benar-benar keras banget dari netizen. Apalagi ini pasangan sesama jenis, pasti reaksinya juga bakalan benar-benar pecah banget. Mereka akan mendapatkan hate yang begitu banyak dari netizen, dan kita juga tidak tahu bagaimana karir mereka ke depannya. Well, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk yang ketiga, kita akan membahas mengenai hubungan
dari Yerin dan juga Taehyung. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa Yerin dan juga Taehyung itu sempat dirumorkan kayak dating gitu. Udah banyak banget teori-teori yang disebarkan oleh penggemar tentang kedekatan mereka. Mulai dari barang mungkin yang sama, habis itu interaksi mereka. Ini yang ngebuat banyak orang beropini kayaknya mereka itu emang ada something. Tapi Cinggu, mungkin Yerin dan Taehyung bukan memiliki hubungan seperti itu ya, bukan pacaran. Tapi mereka ini kayaknya memiliki hubungan dekat hanya sebatas teman dekat saja. Enggak ada yang lebih dari hal tersebut. Di Weibo disebutkan bahwa Yerin dan Taehyung merupakan teman dekat, tapi mereka juga harus menjaga jarak satu sama lain. Nah, hal itu diketahui setelah Yerin menjawab pertanyaan, apakah kalian itu punya sahabat di sekolah? Nah, Yerin di sini menjawab, aku memiliki beberapa teman di sekolah, termasuk Jimin. Dan aku juga selalu menerima siapapun yang mau berteman denganku, bahkan aku juga punya teman yang berada di sekolah lain. Tapi temanku lebih muda setahun dariku dan ia akan lulus tahun depan. Tapi mungkin translate-nya agak salah ya. Mungkin di sini Yerinnya mengatakan aku lebih muda setahun dari temanku. Karena seperti yang aku tahu, yang lebih tua kan Taehyung ya. Karena Taehyung sendiri itu lahir pada tahun 95, sedangkan untuk Yerin sendiri itu lahir pada tahun 96. Dan kalau menurut kalian sendiri gimana tentang hal yang satu ini, langsung saja komen di kolom komentar. Buat kalian yang kemarin itu sudah salah paham sama mereka, gimana nih sekarang perasaannya? Apakah kalian merasa nyesel? Mungkin sudah memberikan hate comment kepada Yerin dikarenakan dia diduga berkencan sama Taehyung. Karena seperti yang aku tahu, kemarin pas rumor Yerin sama Taehyung itu dating, banyak banget loh guys hate comment yang diberikan kepada Yerin di Instagramnya. Aku sudah lihat dan juga cukup miris sih melihat hal tersebut. Dan yang terakhir itu adalah tentang Jui dan juga Nayeon. Kalian tahu nggak guys, banyak loh brand yang ngantri untuk mengontrak Nayeon sama Jui. Tapi di sini agensi mereka itu JYP Entertainment terkesan menghalangi brand-brand tersebut untuk dapat menjalin kerjasama dengan Nayeon dan juga Jui. Dikarenakan di sini mereka itu ingin berbagi dengan member yang lain. Artinya adalah kalau mereka atau brand ini mau ngontrak Jui sama Nayeon untuk menjadi brand ambassador mereka, nah pihak endorsement ini harus mengontrak semua member Twice juga. Jadi nggak boleh satu tapi semua gitu loh guys. Dan mengenai hal ini, as you know lah ya guys, bahwa pihak agensi atau JYP Entertainment itu berusaha sebisa mungkin untuk membuat member Twice memiliki popularitas yang sama, alias tidak terlalu jompang popularitas mereka satu dengan yang lain. Oleh karena itulah, member Twice juga tidak memiliki project solo seperti perilisan album. Namun meskipun mereka ini tidak memiliki project solo, tapi mereka kan punya Melody Project. Nah, di Melody Project itu, mereka ini akan menunjukkan bagaimana kemampuan mereka. Mulai dari dance, sampai ada juga yang menunjukkan kemampuan mereka dalam segi vokal. Kayak gitu sih guys. Dan kalau aku lihat juga, sekarang banyak loh member-member Twice yang sudah punya job solo. Kayak Jihyo kemarin di produk olahraga gitu nggak sih? Aku juga sempat baca kayak gini guys, kalau entar salah koreksi ya. Jadi misalnya kalau Twice ini diundang ke sebuah program, itu harus semua member. Nggak boleh satu atau dua member yang hadir, tapi harus semua membernya diundang sekaligus dan juga tampil di program tersebut. Tapi ada di beberapa kesempatan yang aku lihat, ada loh guys, nggak semua member Twice hadir dalam program tersebut, tapi mereka cuman hadir berdua atau nggak bertiga, dan itu pun ditemani oleh JYP. Well, itu adalah rumor-rumor yang sempat heboh di Weibo. Sebenarnya masih banyak banget rumor-rumor yang belum kita bahas, tapi maybe di next time kita akan bahas tentang rumor-rumor yang ada dan coba kita clear bersama apakah itu emang benar atau cuman omongan belaka. Sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.